Assalamualaikum warahmatullahi Sambil berdiri wabarakatuh. Bapak, sambil berdiri. Ya. Wah, ini pertemuan ini yang pagi kedua. tadi udah nanya nih. Pertemuan Borong yang lagi kedua. nih. Ya. Begini, Ananda Ar-Razi. Saya sering dengar bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 firqah. Bukan Islam Pak, umat. Umat Islam mah satu. yang satu. Inna dina indallahil Islam. Islam satu, nggak pernah terpecah. Umat terpecah 73 gitu firqah. baru benar. Satu yang benar. Sampai hari ini saya berpikir sendiri, mana yang benar? Semua ngaku benar. Walaupun ada hadis taraktum fikum amraini ma antadilu bihi ma abadan. Kitab Allah wah sunati. Tapi rasanya belum puas Pak Ustadz. Akhirnya saya membuat kesimpulan sendiri, pendapat sendiri bahwa yang benar itu sebagaimana kata Rasulullah, awaludin marifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, inilah aku pikir yang benar Pak Ustadz. Mohon respon. Siapa namanya Bapak? Bapak siapa namanya? Oh, Pak Ustadz tahu, Muhammad Johnson. Itu Ya. artis itu ya. Iya, iya. Dia artis. terkenal sendiri tuh. Muhammad Johnson. Silakan yang Baik, baik, berikutnya. Ayo, ini. Nah, yang sebelah kanan mungkin ini yang mau bertanya ke kiri. Mic-nya di sebelah kiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan Buya, nama saya Muhammad Ori Takriawansah dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Yang ingin saya tanyakan Buya, bagaimana bila teman kita dia sering hadir majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga dia hadir di majlis Salafi. Bagaimana kita mengajak mereka untuk tetap istiqomah di majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, bagaimana Buya misalkan kita hukum dia ikut Salafi dan juga hukum ikut juga Aswaja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Ya, mungkin ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Kan saya Akbar, sudah sering ikut kajian Buya. Saya salah satu mahasiswa di lembaga yang bisa dibilang berhaluan ke kelompok seuzon. Yang ini saya tanyakan, dari sistem manhaj antara Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, apakah ada yang bisa diislah? Soalnya saya kedapatan dosen tuh di bagian tauhid dia bagi 2, tapi bagian asma sifat dia nukil sifat 20. Dan apakah ada tips trik yang kami, soalnya di situ ada juga beberapa teman aswaja yang belajar bahasa Arab supaya akidah kami tidak melenceng ke kelompok sebelah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak melenceng wabarakatuh. ke suuzon. Nah, ini ada 3 pertanyaan dari Ibu ya, dari Pak M. Johnson. Umat terpecah 73 golongan, mana yang benar ini? Ya, saya garis bawahi Islam cuma satu. Umat Islam yang berpecah-pecah. Terus kita sedih, ya sedih, tapi itulah kehendak Allah. Dan Allah sendiri mengatakan ada 3 ayat minimal di Quran. Ya, dan Allah cuma mengandai-andaikan, walau syaa rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Berarti Allah nggak menginginkannya. Allah tidak menginginkan umat ini satu. Dia hanya menginginkan dialah yang satu. Dia hanya ingin agamanya yang satu. Kalau selainnya, carilah Sang Maha Satu itu. Terus seumur Pak Johnson masih bingung mana yang benar. Ntar gimana meninggalnya Pak? Simpulkan sendiri, berbahaya simpulkan sendiri. Ini ilmu bersanad, nggak boleh simpulkan sendiri. Harus kita ambil dari guru kita yang dia gurunya bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mengikuti imam yang berguru, mengikuti guru yang bersanad itu wajib, harga mati. Itulah makna fas'alu ahla dzikri. Nggak boleh pikir-pikir sendiri. Fas'alu ahla dzikri 2 kali di Quran. Tanyalah ahli ilmu. Tanya ahli ilmu.
Makanya kita perlu belajar sejarah untuk mengetahui akidah kita ini benar atau tidak. Makanya saya sering menukil kembali kisah Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau puluhan tahun di Madinah, akidahnya Asy'ariyah. Walaupun yang tamat Madinah sekarang belum tentu Asy'ariyah. Ya kan beda masa, mau gimana lagi. Dituduhlah kita menghujat orang tamat Madinah. Ya enggak. Sahabat saya, teman saya, murid saya ada yang tamat Madinah. Ada Pak, ngaji ke orang tamat Ciputat. Karena dia sadar ilmu itu tidak di mana-mana, ilmu itu ada pada orang bersanad. Mau dia di Madinah, mau dia di Palembang, mau dia di Ciputat, mau dia di pelosok lahat, kalau dia punya ilmu dan bersanad kepada Rasulullah, maka dialah madrasatul ilm, dialah pusat keilmuan. Jadi pusat ilmu itu bukan tempat bangunan yang bagus. Ntar kalau kita buka lagi nih rahasia Universitas Islam Madinah, antum kaget lagi. Yang ngomong tamatannya sendiri. Tapi nggak usah lah kita buka ya. Ntar ditambah banyak yang kebakar ya. Ntar banyak yang suuzon sama kita nanti. Kita nggak ada benci sama siapa-siapa. Cuma dari tahun kapan mereka menghembuskan bahwa tamatan UIN IAIN itu liberal, benar nggak? Adil nggak begitu? Antum tamatan mana Tat? PTIQ. Ya dosennya kan dosen UIN IAIN juga. Ya. Ini banyak kan di sini ada kan yang ustadz-ustadz pasti tamatan UIN IAIN, Stein. Antum itu disebut pemurtadan, korban pemurtadan di IAIN, UIN. Itu tulisan mereka dari dulu. Kita diam-diam aja sih dari dulu, nggak ada yang mau nanggapin. Saya tanya ke rektor, saya tanya ke profesor, Prof, kok nggak ada yang balas? Ngapain balasin orang bodoh gitu kata mereka. Cuma ini mereka ini kan sibuk di alam akademisinya, ilmiahnya, nggak sempat bahas, nggak sempat balas. Tapi di akar rumput banyak orang bertanya, Ustadz saya nggak mau masukin anak ke UIN IAIN. Kenapa? Liberal. Liberal dari mana? Emang liberal artinya apa? Liberal itu istilah ekonomi, bukan istilah orang beragama. Itu tuh jil. Jil, siapa yang bikin jil? Ulil Absar Abdallah. Dia sekolahnya di Lipia. Gimana tuh? Repot nggak antum tuh? Tahu Lipia? Lipia Jakarta. Mahat bin Suud punya Saudi juga. Sekarang beliau sudah ganti haluan. Suka tasawuf dia ya. Cuma kayaknya dia pikir-pikir sendiri tuh kitab tasawuf. Kan tasawuf nggak bisa pakai ro'yu. Ya baca hikam sendiri ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali ya. Gitu ya. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri Pak. Kita carilah orang bersanad. Dulu siapa imam kita almarhum sini dulu? Kiai Nawawi ya. Ya kan nyambung nanti ke Kezen. Kezen kepada siapa ayahanda beliau? Muhammad Azhari apa Jauhari? Azhari. Terus ke atas kan nyambung semua. Nyambungnya dan porosnya semua ke ulama Madinah, ulama Mekah, Mekah Madinah. Begitu aja putar-putar. Nanti ke Mesir Zakaria Al-Ansari, balik lagi. Begitu aja muter sampai kepada imam-imam kita itu. Jadi gini, Pak Johnson. Kalau Pak Johnson ini ngaku keturunan kerajaan Kesultanan Palembang, pembuktiannya gimana? Nasab. Sama. Kalau saya ngaku Ahlussunnah, saya tunjukkan nih nasab saya, ini sanad saya. Ngaku saja Ahlussunnah, ngaku saja salaf, tunjukkan aja sanadnya. Mereka kan tidak hormat ke ilmu sanad, malah ngejek ilmu sanad. Itu aja sudah gagal. Ya, gimana mau bisa paham? Ya, sanad tuh nggak penting. Yang nggak penting itu ketika bersanad cuma ngambil ijazah tapi tidak ngambil ilmunya. Kita sudah ngerti semua. Ustadz-ustadznya lebih paham dari antum lah. Sanad itu ada sanad ijazah tabarukan ngambil berkah, ada tafakuhan, ada mendalami, maka disebut riwayat dan dirayat. Ngerti semua kok mereka ini. Ya. Udah belum? Udah, Ustaz. Ya, ini penyikapan bagi yang suka hadir ke majelis salafi.
Kadang ngaji di Aswaja, kadang ngaji di Salafi. Orang begini lagi cari jati diri, lagi banding-bandingin sanad mana yang kuat nih ya. Dia lagi nyari ustadz yang paling kuat dalilnya. Karena hijabnya orang awam itu dalil, tertipu oleh dalil. Maka antum para ustadz Aswaja harus memanjakan umat dengan dalil. Ini zaman bukan lagi qalal ulama, qalal ulama. Ini zaman qalal nabi, qala Allah, qala Rasulullah. Jadi ustadz-ustadz Aswaja yang sudah jago fikihnya sekarang coba mulai ya. Modelnya bukan qalal ulama lagi. Qalanya apa? Qala Allah. Ya, mereka kan begitu. Makanya mereka berani ngomong ini. Aneh bawa Quran, ente bawa qaul ulama. Lebih kuat Quran dong. Karena dalam logika dia, ulama itu bertentangan dengan Quran. Mungkin gak itu? Begitu waras gak? Motong kompas. Ya, ada kata salah satu ulama di seberang provinsi ini ya. Seberangnya ada seberangnya lagi ya. Kata dia, kalau Imam Syafi'i berbeda dengan Nabi, dahulukan Nabi. Kira-kira masuk gak menurut antum? Imam Syafi'i beda sama Nabi, mungkin gak? Hah? Kalau sahabat Nabi beda sama Nabi, ikuti Nabi, ini dia yang ngomong nih ya. Dia coba adu-adu sahabat sama Nabi, ya salam. Itu Syiah yang sebenarnya begitu tuh ya, Rafidah yang sebenarnya begitu, mencoba mengadu-adu antara sahabat sama Nabi. Kayak ahli hadis beneran, tapi nggak ngerti hadis dia ternyata ya. Nggak ngerti kan maksudnya siapa orangnya? Alhamdulillah ya. Jadi dia ngomong, kalau imam mazhab beda sama Rasulullah, ikuti. Jadi dalam logika mereka, karena mereka tidak mengenal mazhab, apalagi imam mazhab, imam ini buat agama sendiri, berbeda dengan Rasulullah. Kita kejar, maksud ente ikut Rasul itu gimana? Buka Sahih Bukhari, dia ngomong gitu. Ya salam ya. Jika Imam Syafi'i beda dengan Rasul, ikut Rasul, dia bilang gitu ya. Terus supaya nggak beda sama Rasul, ikut Imam Bukhari. Itu namanya mati konyol, mati bunuh diri. Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah. Paham? Imam Syafi'i tadi berapa? 204, 10 tahun sebelum Imam Syafi'i wafat. Dia baru nongol di dunia ya. Lalu Imam Bukhari ini belajar kepada murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Humaidi. Itu hadis pertama innamal amalu binniyat kan dari muridnya Imam Humaidi di Mekah. Gimana kira-kira? Imam Bukhari ikut muridnya Syafi'i, ente ikut Bukhari. Berarti seharusnya ikut Syafi'i lebih utama. Ikut Syafi'i itu berarti ikut Imam Malik, ikut Imam Nafi', berarti Ibnu Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad berilmu begitu. Maka saya yakin, hakul yakin mazhab Syafi'i ini diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Malik itu diridhoi Nabi karena sanadnya jelas. Saya yakin, hakul yakin mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali nyambung kepada Rasulullah dan Rasulullah pun ridho. Masih ragu ya? Jadi duluan mana, Syafi'i atau Bukhari? Imam Bukhari itu murid dari muridnya Bukhari. Jadi kalau antum bilang kita baca Sahih Bukhari aja, berarti masih ikut imam, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari ikut siapa? Murid Syafi'i. Ya salam. Dia nggak ngerti sejarah, sok-sok kritis. Cuma sayangnya Ustadz Aswaja jarang juga yang ngerti sejarah. Digituin merah juga mukanya ya. Makanya kami dulu dibentak-bentak sama Kiai Ali Mustafa kalau tidak hafal tarikh wafat, tahun wafat imam. Sekarang udah banyak yang saya lupa ya. Dulu saya banyak ingat.
Sekarang yang penting-penting aja, yang mereka sering pakai ya kita hafalkan itu. Ya, semuanya juga saya udah banyak yang lupa ya. Ternyata manfaatnya sekarang. Jangan mau dikibulin dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ya.